semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi bab 1 kelas 8 loh. Mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu ASEAN? Nah, kalau belum, ayo kita bahas bersama-sama. ASEAN merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Berdirinya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN ini diprakarsai oleh 5 negara loh. Salah satunya negara kita, yaitu Indonesia. Negara lainnya seperti Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Selanjutnya, bagaimana sih letak geografis negara-negara ASEAN? Letak geografis negara-negara ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan 2 benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak koordinat ASEAN terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ingat-ingat ya teman-teman, kini anggota ASEAN ada 10 loh. Di antaranya, yang pertama itu ada Indonesia, ada Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Kamboja, Vietnam, Thailand, Laos, dan Myanmar. Untuk selanjutnya, kita mengenal yuk interaksi antar negara-negara ASEAN. Sebelumnya, ada faktor-faktor pendorong juga faktor-faktor penghambat bagi interaksi antar negara-negara ASEAN, teman-teman. Faktor interaksi yang mendorong negara-negara ASEAN, yang pertama itu ada kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Dan yang kedua ada kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Ada juga faktor penghambat interaksi tersebut. Faktor penghambat tersebut adanya perbedaan ideologi, konflik dan peperangan, kebijakan protektif seperti tidak menerimanya impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Juga perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Tapi jangan khawatir, ada juga bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang sosial, politik, budaya, dan pendidikan juga perkembangannya di ASEAN loh teman-teman. Sebelum kita ke bentuk-bentuk kerjasama tersebut, kita harus tahu tujuan ASEAN itu adalah untuk menjalin kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara, baik di bidang sosial budaya, politik, dan keamanan serta pendidikan. Mari setelah ini kita langsung lihat yuk bentuk kerjasama dalam bidang-bidang tersebut. Bentuk kerjasama yang pertama yaitu di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Komite on Social Development. Tujuannya agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Contoh kegiatan dalam kerjasama tersebut adalah seperti pesta olahraga bersama SEA Games. Kalian pasti tahu kan SEA Games? Lalu ada juga kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement, disingkat menjadi ATA. Dan adanya Festival Film ASEAN. Yang kedua, ada kerjasama di bidang politik dan keamanan. Tujuannya untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara-negara ASEAN.
Contoh kerjasamanya, yang pertama itu Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ACCT. Yang kedua itu ada kegiatan penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Dan yang terbaru ada KTT ASEAN untuk menghadapi pandemi COVID-19. Yang ketiga, ada bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar berdaya saing internasional. Kegiatannya seperti ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Lalu ada beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan. Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Dan olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Yang keempat, ada bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Tujuannya meningkatkan perekonomian negara-negara Asia Tenggara. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Nah, itu teman-teman yang menjadi kekuatan bagi ASEAN untuk terus bersatu. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai sini kalian ada pertanyaan belum? Kalau masih ada pertanyaan, ditahan dulu ya. Selanjutnya akan ada teman saya yang lebih bisa menjelaskan tentang ASEAN. Jadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Pada saat ini, di antara 10 negara anggota ASEAN saling berupaya loh guna meningkatkan kerjasamanya. Selain itu, ternyata upaya kerjasama ini sudah terbangun sejak tahun 2015 melalui 3 pilar ASEAN, yaitu kerjasama di bidang politik keamanan, di bidang ekonomi, dan juga di bidang sosial budaya. FYI nih, tahu kan kalau negara anggota ASEAN ini sering mengadakan konferensi di tiap tahunnya? Nah, salah satunya yang sekarang yaitu di konferensi ASEAN Summit 2020 yang dimana bekerja sama pada bidang kesehatan, ekonomi, dan teknologi terkait pandemi COVID-19 ini. Kemudian di subbab 3 ini juga kita membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Baik, yang pertama, perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Saat ini, kondisi alam dan kondisi sosial di negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan, memudahkan interaksi dalam bentuk kerjasama antara satu negara dan negara lainnya. Faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antara lain, faktor iklim, dan juga faktor geologi. Sekarang, pada faktor iklim, di Indonesia terkadang kita mengalami musim hujan, lalu musim kemarau. Tentunya ini juga berlaku di negara ASEAN yang lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh angin muson timur dan juga angin muson barat, di mana angin yang berhembus dari benua Australia itu membawa hawa panas dan angin yang berhembus dari timur membawa hawa basah atau hujan. Selanjutnya ada juga faktor geologi.
pergerakan lempeng yang bertubrukan mengakibatkan terjadinya bencana geologis, seperti gempa bumi. Contoh, hampir di semua ASEAN memiliki sumber daya alam berupa tambang, kecuali negara Singapura. Nah, dari materi yang sudah disampaikan, teman-teman semua bisa mengetahui nih kondisi alam dan kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan. Hal ini memudahkan interaksi dan kerjasama antara satu negara dan negara lainnya, khususnya dalam upaya menangani krisis. Walaupun demikian, kita tidak boleh terus bergantung dalam bantuan negara lain. Yuk semuanya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus rajin belajar supaya kita mampu memajukan dan memenuhi kebutuhan negara kita sendiri. Mungkin itulah penjelasan dari materi bab 1 kelas 8 mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN, yang dimana sangat kompleks pembahasan di dalamnya. Jadi, sampai jumpa kembali di penjelasan materi selanjutnya.